Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Agus. Kali ini konten kita akan bercerita tentang cekal. Kata-kata cekal ini saat ini sudah sangat populer di semua kalangan di Indonesia. Oleh karena itu judul dari konten kita adalah apakah kamu pernah cekal? Yuk kita simak. Teman-teman sekalian, dengan pemilihan kata cekal kadang-kadang ada juga persepsi yang menganggap bahwa cekal adalah satu kesimpulan bahwa orang sedang dihalang-halangi atau tidak boleh melakukan kegiatan. Padahal sebetulnya kata-kata cekal itu terdiri dari dua suku kata. Pertama adalah pencegahan, kemudian dikenal juga dengan penangkalan. Nah, sehingga digabungkan dan menjadi akronim kata-kata cekal. Nah, ini yang sangat populer di masyarakat. Walaupun cekal itu secara undang-undang keimigrasian secara umum adalah pengertiannya adalah orang yang mendapatkan halangan hukum sementara yang dicegah ke luar negeri dan ditolak dari luar negeri. Untuk itu mari kita coba melihat secara normatif dari undang-undang keimigrasian tentang pencegahan dan penangkalan atau dikenal dengan cekal. Nah, teman-teman, ini ada ilustrasi tentang pencegahan. Ilustrasi ini tidak menceritakan tentang siapa pemerannya, tapi bercerita tentang peristiwanya. Pemeran pertama adalah Cekali, namanya Cekali. Kemudian ditemani oleh Hari, dan kemudian ditemani oleh Susip, dan satu lagi ditemani oleh Arsi. Nah, tempat ini adalah pemeran dari tentang peristiwa cekal, peristiwa pencegahan maksudnya. Cekali menanyakan kepada ketiga temannya dengan kata-kata tadi pada pencegahan ya mereka setempat menjawab itu. Kemudian peristiwanya Hari menjelaskan bahwa dia dicekal karena dia sebetulnya DPO, hanya sampai saat ini belum pernah diketemukan. Dia lari sana lari sini dan belum pernah diketemukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang untuk kasusnya. Oleh karena itu lembaga itu meminta bantuan dan meminta dukungan daripada imigrasi untuk melakukan pencegahan. Kemudian si Susip ini menceritakan bahwa dia peristiwanya adalah dia mengambil uang negara melalui dengan cara korupsi. Nah, bisa juga Susip ini bukan warga negara Indonesia, dia bisa juga warga negara asing yang sedang melakukan kegiatan bisnis atau sedang melakukan kegiatan perekonomian atau kegiatan apapun yang bisa menimbulkan atau menjalankan proyek-proyek negara. Tiba-tiba harusnya dikerjakan, dia berencana untuk kabur dan tidak menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Arsi ini sebetulnya dikaitkan dengan dia menceritakan bahwa dia berjemur di sinar matahari pagi untuk mencari vitamin D, tapi menggunakan bikini. Ini adalah melanggar ketertiban umum. Nah, oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam rangka proses agar dia tidak lari ke luar negeri, maka bisa juga dia diajukan untuk dicegah agar tidak melakukan
perjalanan luar negeri sementara waktu. Itulah ketiga teman dari Cekali, Hari, Susik, dan Asi. Yuk, bagaimana kita lihat normatifnya. Nah, di Undang-Undang Keimigrasian di pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa itu tercantum pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain ditentukan oleh undang-undang. Nah, di sini ada kata-kata tentang larangan sementara. Larangan sementara itu sebetulnya setiap orang yang mendapat halangan hukum atau sedang dalam proses tidak pidana umum atau tidak pidana khusus atau dicurigai membahayakan negara yang dilarang untuk keluar negeri. Nah, selain itu dengan dasar alasan keimigrasian. Alasan keimigrasian tentunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan imigrasian. Sebetulnya dia diduga sebagai misalnya orang berangkat sudah punya paspor akan berangkat tapi tidak jelas tujuannya. Nah, seperti contohnya dia mengaku melakukan kunjungan keluarga, ternyata dia sebetulnya berniat untuk bekerja tanpa melalui prosedur. Begitu kalau itu tidak bisa dicegah walaupun dia memiliki persyaratan lengkap dan untuk sudah bisa untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, salah satunya. Kemudian alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, alasan lain kedua undang-undang misalnya dalam kasus misalnya tindak pidana umum, korupsi atau kejahatan lain atau teroris, nah itu bisa dilakukan pencegahan bagi orang yang akan berangkat. Nah, orang di sini adalah dua warga negara, yaitu warga negara asing dan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang sedang berada di dalam wilayah Indonesia dan dicegah untuk tidak keluar sepanjang proses halangan hukumnya masih harus dilakukan. Nah, ilustrasi kedua adalah ilustrasi tentang penangkalan. Kembali ini adalah tentang kedudukan peristiwa, bukan tentang pemerannya. Nah, di penangkalan Cekali ini ditemani oleh dua orang temannya, yaitu si Dupak, warga negara asing, dan satu lagi Lady G, warga negara asing. Ilustrasinya, Cekali menanyakan, kamu pernah cekal karena penangkalannya? Dupak menceritakan kasusnya bahwa saya Dupak dari negeri seberang diduga penyakit baru, itu PCR ternyata benar. Ini kasus ini sebetulnya adalah upaya negara untuk melindungi warga negaranya salah satunya. Nah, Dupak sendiri sebetulnya tidak tahu ya kalau dia akan terkena seperti ini. Pada waktu berangkat tidak ada halangan hukum, tidak ada masalah dengan negara kita. Sementara persyaratan prosedur dan kelengkapannya dia berhak melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun begitu sampai di tempat kita, status warga negaranya dianggap oleh pemerintah kita, nah ini dapat mengganggu, misalnya dapat atau membuat nantinya menjadi tambah tertularnya. Maka si Dupak ini boleh saja ditolak dari kedatangannya dan harus kembali ke negaranya pada saat itu juga, karena dianggap oleh pemerintah Dupak yang memiliki warga negara itu dapat membahayakan ketertiban umum atau membahayakan atau menularkan penyakit yang sedang kita alami seperti sekarang ini, yaitu virus COVID-19. Jadi bukan orang yang mendapat halangan hukum atau orang jahat saja yang dilakukan penangkalan, tapi orang baik-baik pun karena situasi kondisi antar dua negara saling melakukan perlindungan, jadi boleh saja di dalam dunia internasional, visa internasional ini dapat dilakukan.
oleh setiap negara tentunya. Contohnya seperti negara Indonesia kan juga ada yang ditolak kalau pergi ke luar negeri karena Indonesia dianggap pada waktu itu cukup tinggi status pandemi penularan terpapar dari virus corona. Kemudian si Lenji, ini cerita tentang dahulu. Dia seorang artis terkenal dan sangat populer di dunia. Tapi dia melakukan satu pentas itu yang mengganggu kebudayaan negara kita. Nah, oleh karena itu dia tidak boleh untuk melakukan pentas di Indonesia. Dia juga tidak punya halangan hukum. Dia juga bukan orang jahat atau kriminal. Dia hanya seorang artis yang berperan dengan konser-konser yang cukup vulgar di dalam berbusana. Tentunya ini dianggap oleh pemerintah kita dapat mengganggu tentang kebudayaan budaya lokal ya. Nah, ini juga merupakan perlindungan kita untuk pemerintah. Jadi pencegahan itu dan penangkalan itu sebetulnya salah satu yang paling menguatkan adalah upaya perlindungan pemerintah terhadap dampak-dampak yang dibawa oleh orang asing ke dalam negara Indonesia. Itu kita lihat saja secara normatifnya di dalam undang-undang imigrasi. Di dalam undang-undang imigrasi selalu akan di normatif tentang pencegahan, maka di penangkalan pada pasal 1 angka 29 tercantum di situ dibunyikan penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Nah, di sini ada perbedaan tadi dengan pencegahan. Kalau pencegahan itu dua warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka di penangkalan khusus orang asing. Dahulu di Undang-Undang 9 nomor 9 tahun 92 dulu warga negara Indonesia juga ada yang ditangkal untuk masuk ke Indonesia. Namun setelah ada perubahan dan di dalam sistem hukum politik hukum negara kita bahwa masuk orang Indonesia mau pulang ke negara sendiri ditolak atau ditangkal. Nah, ini makanya di dalam Undang-Undang 6 2011 ini tidak lagi menyebutkan warga negara Indonesia tapi khusus hanya orang asing saja. Nah, alasannya alasan keimigrasian, itu tadi. Tentunya alasan keimigrasian ini juga didukung oleh alasan-alasan dari instansi lain yang punya kepentingan untuk menolak orang asing itu. Oleh karena itu bisa saja alasan keimigrasian ini diisi dengan alasan-alasan yang orang asing yang diduga melakukan tindakan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan kehidupan umum atau dianggap nanti tidak menghormati atau tidak menaati terhadap undang-undang kita, itu boleh dilakukan penangkalan atau tolak untuk berada di Indonesia. Itulah kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang cekal. Nah, tentunya pasti ada cerita yang lebih detail lagi tentang cekal. Kalau teman-teman punya referensi bisa menuliskan di komen, nanti teman-teman lain juga ikut bisa mengetahui ternyata pencegahan dan penangkalan itu banyak versinya. Atau mungkin teman-teman yang ingin membagi pengetahuan tentang cekal, kita bisa nanti di komen. Teman-teman, ditunggu ya komennya. Terima kasih sudah melihat video ini, dan jika suka video ini tolong bantu like, subscribe, dan komennya. Salam sehat teman-teman, sampai jumpa di lain cerita. Bye bye, terima kasih.